akan sangat bermanfaat bagi kita apabila adik terbuka mengungkapkan perasaan adik dan adik bisa berpartisipasi dan bekerja sama menyelesaikan bersama. Ya, saya sangat membutuhkan bantuan ibu. Ya, baiklah, sebelumnya kita perlu memahami lalu kerjasama kita. Saya sebagai konselor dan adik adalah konseling. Selama proses ini, konseling ini terjadi, saya berharap adik dapat membuka hati dan perasaan adik untuk saya bisa memahami benar apa sebenarnya dan yang adik rasakan dan ingin adik selesaikan dalam proses konseling. Saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita dan berharap bahwa adik dapat menemukan makna positif dari pertemuan konseling kita. Ya, Bu. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang kita diskusi hari ini. Jadi kalau adik sudah siap, mari kita mulai diskusi. Ya, Ibu, memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya saya malu membahasnya. Saya merasa tidak pantas untuk menyampaikan pada orang lain. Jadi adik merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti itu bersama orang asing. Baiklah, saya memahaminya. Ya, tapi saya memang kesulitan mengatasi masalah yang sendiri. Ya, baiklah, saya dapat memahami pikiran adik. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama orang lain. Namun demikian saya memahami bahwa saya berkemasukan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang asing, terutama untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya pun tak bisa memprediksi bagaimana perasaan adik setelah ini. Saya lebih bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman hingga perlahan mereka mulai lebih terbuka dan santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu adik akan merasa lebih santai untuk berada di ruangan ini. Saya harus setuju dengan Ibu. Oke, baguslah. Itu kita kelihatan saja nanti bagaimana ke depannya. Ya, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya, namun atas saran wali kelas saya merasa mengambil langkah ini. Betul, oke. Tapi adik lebih suka menyelesaikan masalah adik sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah adik secara mandiri dan mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Jadi saya rasa proses ini akan bekerja memberikan manfaat pada adik. Bagaimana menurut pendapat adik? Ya, memang saya belum berhasil melakukannya sendiri, Bu. Kita coba saja ya, mungkin ini bisa memberi adik sedikit pencerahan. Oke, jadi agar saya lebih memahami situasi adik, ada baiknya adik ceritakan dulu apa saja yang adik alami hingga saat ini. Pada awalnya hubungan saya dengan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali di hati saya. Biasanya saya pergi bahwa hal ini biasa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka, tapi akhir-akhir ini kondisinya agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran, dan itu cukup meresahkan saya sekarang. Karena saya khawatir berpengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi adik saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua adik menjadi lebih sering marah, tapi adik masih bisa meredakan dan menenangkan emosi mereka. Tapi belakangan ini orang tua adik menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak, dan adik mengkhawatirkan pengaruh ke depan diri adik dan adik kamu. Ya, saya baru kelas 2, saya belum tamat. Hasil belajar saya sewaktu kelas 1 yang masih bisa saya terima meskipun tidak secemerlang sewaktu SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD dan dia akan sangat sulit nantinya jika dia dibesarkan dengan lingkungan yang demikian. Ya, adik sangat sayang terhadap adik kamu, sehingga adik membayangkan kesulitan yang dialaminya kelak. Tetapi saat ini saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar tersebut, jadi saya mulai khawatir pengaruhnya pada hasil belajar saya saat ini. Apalagi adik saya pun juga masih SD. Ya, jadi memang adik cukup khawatir terhadap hasil belajar adik dan kondisi mental adik. Adik mungkin lebih oke, tapi saya bisa atasi ini walaupun adik juga merasa kurang nyaman, tapi adik lebih khawatir pada adik kamu secara mental dan adik mengkhawatirkan efek buruknya setiap hari. Halnya adik habiskan untuk menunggu tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua. Benarkah seperti itu? Ya, saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik-adik saya karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah daripada kondisi hubungan kami dan keluarga kami.
Oke, teruskan. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menyatukan semuanya. Oke ya. Bagi saya semua itu menyelamatkan mereka, tetapi perhatian saya pada adik yang belum sekolah karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan tindakan kemarahan dari bapak saya, dan sejak itu saya merasa sangat khawatir akan dirinya. Saya terkesan dengan upaya adik untuk memperhatikan adik-adik kamu, dan adik ingin mengutamakan mereka. Adik ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil, dan itu adalah kerja bagus adik sebagai kakak mereka dalam menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa berguna bagi mereka, adik-adik saya. Ya, nampak sekali ketika adik berbicara tentang mereka. Tentu mereka sangat spesial bagi adik, sangat penting. Ya, mereka sangat penting bagi saya. Baiklah, agar saya bisa memahami lebih lanjut antara adik dan orang tua adik yang membuat adik stres. Bisakah adik berikan saya satu contoh konflik yang adik alami ketika bersamanya dan apa yang terjadi saat itu? Beberapa minggu yang lalu saat mereka sedang sibuk, saya pulang rumah agak terlambat seperti biasanya karena harus berjalan kaki cukup jauh untuk pulang. Ibu saya bertanya mengapa saya terlambat pulang. Sebelum saya menjawabnya, ibu saya meluapkan emosinya pada saya dan adik-adik saya. Itu membuat saya sedih. Oke. Kedengarannya memang menyesankan saat adik menyelesaikan semua itu. Kejadian ini berulang-ulang terus sehingga mereka seperti merasa puas dengan situasi yang demikian. Lalu apa yang sebenarnya terjadi setelah ibu adik mengeluarkan amarahnya itu? Apa yang terjadi pada adik-adik kamu dalam upaya mengatasi mereka? Malam itu mereka nampak tak bisa tidur. Masih terkejut dengan kejadian itu karena kejadian itu terjadi beberapa kali, tapi malam itu adalah pertama bagi mereka. Ya, lalu beberapa kali peristiwa itu terjadi. Ini berlangsung episode, kadang-kadang terjadi setiap hari, terkadang seminggu sekali sebulan. Itu karena alasan yang tak jelas, dan itu mulai mengganggu belajar saya dan mulai mengganggu adik-adik saya. Ya, Itu bukan sebuah lingkungan yang baik untuk mereka. jadi itu cukup mempengaruhi adik-adik dan sekolah kamu. Adik merasa kurang nyaman saat di sekolah, apakah benar demikian? Ya, saya rasa semuanya berdampak, saya, adik-adik, dan juga mereka orang tua kami. Tampaknya adik merasa stres terus-menerus yang mempengaruhi pikiran adik. Ini mulai memenuhi pikiran saya terus-menerus. Adik terus memikirkannya, bukan? Ya, saya memikirkan tugas sekolah, pekerjaan di rumah, dan adik-adik saya. Ya, kemudian Saya banyak termenung saat semua sudah tidur. Anda mulai mengalami malam yang panjang. Ya, saya memikirkan apa yang kira-kira bisa saya lakukan. Selanjutnya apa yang ingin Anda dapatkan? Kadang saya berpikir saya ingin ketenangan, terutama untuk adik-adik saya karena mereka yang paling lemah. Ya, Anda ingin ketenangan? Saya bertanya-tanya apakah kami bisa tidur nyenyak? Ya, Semoga ini langkah yang baik untuk bisa tenang. ya, itu langkah besar dalam hidup adik. Tentunya saya sangat mendukung langkah demikian. Saya memikirkannya terus dan belum pernah membahasnya dengan orang lain. Saya berpikir untuk lari dari rumah saja dan itu solusinya. Ya, Mungkin terdengar menakutkan, tapi saya pikir untuk tidak meninggalkan rumah karena ada adik-adik saya. ya, Anda bertahan untuk adik-adik Anda. Itu langkah yang luar biasa yang sudah Anda lakukan. Ya, saya terus mencari cara lagi yang lebih nyaman. Baiklah, sekarang saya akan mencoba merangkum apa saja yang kita bahas sejauh ini. Adik sampaikan kepada saya rasa frustasi adik lebih mungkin sekarang lebih besar dengan banyaknya kemarahan dan keraguan orang tua adik. Adik sangat khawatir akan dampaknya pada adik-adik kamu, bahkan sangat resah jika adik berpikir untuk pergi. Tapi adik masih berpikir sebaiknya tidak mengambil langkah itu, dan itu membawa pada kemampuan untuk berjuang keras untuk menyelesaikan masalah antara adik dan orang tua adik dan mengatasinya semua masalah sehingga adik bisa membangun harmoni dan hidup sebagai satu keluarga. Apakah sudah terangkum semua? Ya, itu sudah mencakup semua yang menjadi pikiran saya. Ya, baiklah. Saya akan menjadi orang yang lebih tegar, mudah-mudahan saya bisa bertahan. Tentu itu ya, baiklah.
Jadi saat itu mungkin kita merangkum semua masalah adik dan kita akhiri dulu di sini. Ya. Jika adik berkenan ingin bekerja sama dengan saya, dengan senang hati saya akan bantu ataupun apa yang ingin adik lakukan di waktu akan datang dalam hubungan adik dengan orang tua adik dan membangun kembali keluarga adik. Dengan senang hati akan saya lakukan itu. Ya, itu ide yang bagus. Ya, karena banyak hal yang menjadi lebih jelas bagi saya sekarang dan saya punya sudut pandang baru tentang langkah-langkah yang akan saya ambil. Ya Bu, berpikir bersama saya. Saya berterima kasih pada Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Shalom, sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih. Saya senang sekali bertemu Anda pagi ini. Pertemuan kita ini akan sangat bermanfaat bagi kita bila Anda terbuka mengungkapkan perasaan Anda. Anda bisa berpartisipasi dan bekerja sama menyelesaikan bersama. Ya, Ibu, saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Ya, baiklah. Sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasama kita. Saya sebagai konselor dan Anda adalah konseli. Saya selama proses konseli, saya berharap Anda dapat membuka hati dan perasaan Anda untuk saya bisa memahami benar apa sebenarnya Anda rasakan dan ingin Anda selesaikan dalam proses konseling saya. Ya, Ibu. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang ingin Anda diskusikan hari ini. Jadi kalau Anda sudah siap, mari kita mulai diskusi kita. Ya, Ibu, memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya berada di sini. Sekarang sebenarnya saya mulai membahas, saya merasa tidak pantas untuk menyampaikan pada orang lain. Jadi Anda merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti itu bersama orang asing. Baiklah, saya memahaminya. Ya, tapi saya memang kesulitan mengatasi masalah itu ini sendiri. Ya, saya dapat memahami pikiran Anda. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama orang lain. Namun demikian, saya memahaminya bahwa saya perlu masukan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang asing, terutama untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya pun tak bisa merediksi bagaimana perasaan Anda setelah ini. Saya telah bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman hingga perlahan mereka mulai lebih terbuka dan santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu Anda akan merasa lebih santai untuk berada di ruangan ini. Saya harus setuju dengan Ibu. Ya, bagus itu. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Ya, saya belum pernah melakukan konseli seperti sebelumnya, namun atas saran wali kelas saya, maka saya mengambil langkah ini. Betul, oke. Tadi Anda bilang lebih suka menyelesaikan masalah Anda sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah Anda secara mandiri dan dengan mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Jadi saya merasa proses ini akan banyak memberi manfaat Anda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, memang saya belum berhasil melakukannya sendiri, Ibu. Kita coba saja. Ya, mungkin ini bisa memberi Anda sedikit pencerahan. Oke. Jadi agar saya lebih memahami situasi Anda baiknya ceritakan dulu apa saja yang Anda alami hingga saat ini. Pada awalnya hubungan saya dengan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali di atas saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal ini sudah bisa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka. Tapi akhir-akhir ini kondisinya agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran dan itu cukup meresahkan saya sekarang. Karena saya khawatir berpengaruh terhadap hasil belajar dan kondisi anak saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua Anda menjadi lebih sering marah, tapi Anda masih bisa meredamkan dan menenangkan emosi mereka. Tapi belakangan ini orang tua Anda menjadi lebih mudah tersinggung dan emosi menjadi lebih mudah meledak-ledak, dan Anda mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri Anda dan adik Anda.
Ya, saya baru kelas 2, masih belum tamat. Hasil belajar saya sewaktu kelas 1 ya. Masih bisa saya terima meskipun tidak cemerlang waktu SMP dulu. Sedangkan adik-adik saya masih SD ya, saya akan sangat sulit nantinya jika dibebaskan dengan lingkungan yang saya demikian. Ya, Anda sangat sayang terhadap adik Anda sehingga Anda membayangkan kesulitan yang akan dialami. Tetapi saat ini saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar tersebut, jadi saya mulai khawatir akan pengaruh pada hasil belajar saya saat ini. Apalagi saya punya juga masih SD. Ya, jadi memang Anda cukup khawatir terhadap hasil belajar Anda dan kondisi mental adik Anda. Anda mungkin lebih oke, saya bisa atas ini walaupun Anda juga merasa kurang nyaman, tapi Anda lebih khawatir pada adik Anda secara mental. Ya, saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik-adik saya karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah daripada kondisi hubungan kami dan orang tua kami. Oke, teruskan. Jadi pentingnya bagi saya untuk melakukan apapun bagi saya untuk menyambut semuanya. Oke, ya. Bagi saya semuanya untuk menyelamatkan mereka, tetapi perhatikan besar saya pada adik yang belum sekolah karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhalangan langsung dengan gerakan kemarahan dari bapak saya, dan sejak itu saya merasa sangat khawatir akan diri saya. Saya terkesan dengan upaya Anda untuk memperhatikan adik-adik Anda dan Anda ingin mengutamakan mereka. Anda ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil dan itu adalah kerja bagus Anda sebagai kakak mereka dalam menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih berguna bagi mereka adik-adik saya. Ya, nampak sekali ketika Anda berbicara tentang mereka, tentu mereka sangat spesial bagi Anda, sangat penting. Ya, mereka sangat penting bagi saya. Baiklah, agar saya bisa memahami lebih lanjut antara Anda dan orang tua Anda yang membuat Anda stres, bisakah Anda berikan saya satu contoh konflik yang Anda alami ketika bersamanya dan apa yang terjadi saat itu? Beberapa minggu yang lalu saat mereka sedang sibuk, saya pulang ke rumah agak terlambat seperti biasanya karena harus berjalan kaki cukup jauh untuk pulang. Ibu saya bertanya mengapa saya terlambat pulang. Sebelum saya menjawab, ibu saya merupakan emosinya pada saya dan adik-adik saya itu untuk membuat saya sedih. Oke. Kedengarannya memang menyesatkan saat Anda menyaksikan semuanya itu. Kejadian ini berulang terus hingga mereka seperti merasa puas dengan situasi yang demikian. Lalu apa yang sebenarnya terjadi setelah ibu Anda mengeluarkan amarahnya itu? Apa yang terjadi pada adik-adik Anda dalam upaya Anda mengatasi mereka? Malam itu mereka nampak tak bisa tidur, masih terkejut dengan kejadian itu karena kejadian itu terjadi beberapa kali, tapi malam itu adalah pertama bagi mereka. Ya, oke. Lalu berapa kali peristiwa ini terjadi? Ini berlangsung episode kadang-kadang setiap hari, tergantung seminggu sekali. Sebulan itu langsung meyakinkan belajar saya dan mulai membantu saya. Oh ya. Itu bukan sebuah lingkungan yang baik untuk mereka. Jadi itu cukup mempengaruhi adik-adik dan sekolah Anda. Anda merasa kurang nyaman saat di sekolah, apa benar demikian? Ya, saya merasa semuanya berdampak saya dan adik-adik saya juga mereka berdampak. Tampaknya Anda harus stres terus-menerus ya, dan mempengaruhi pikiran Anda. Ini mulai memenuhi pikiran saya terus-menerus. Anda terus memikirkannya, bukan? Ya, saya akan memikirkan tugas sekolah, pekerjaan rumah dan adik-adik saya. Ya, kemudian Saya banyak tertimbun saat semua terhabis. Anda mulai mengalami malam yang panjang. Ya, saya memikirkan apa yang tidak bisa saya lakukan. Selanjutnya, apa yang ingin Anda dapatkan? Kadang saya berpikir ingin ketenangan terutama untuk adik-adik saya karena mereka yang paling lemah. Ya, Anda ingin ketenangan. Saya bertanya-tanya apakah kami bisa tidur nyenyak tenang. Ya, Semoga ini langkah yang baik untuk bisa tenang. ya, itu langkah besar dalam hidup Anda tentunya. Saya sangat mendukung langkah demikian. Saya memikirkannya terus dan belum pernah membahasnya dengan orang lain. Saya berpikir untuk lari dari rumah saja dan itu solusinya. Ya, Mungkin terdengar menakutkan, tapi saya pikir untuk semua meningkatkan rumah karena ada adik-adik saya. ya, Anda bertahan untuk adik-adik Anda, itu langkah yang luar biasa yang sudah Anda lakukan. Ya, saya hanya mau terus mencari-cari lain lagi untuk lebih nyaman. Baik, sekarang saya akan coba merangkum apa saja yang kita bahas sejauh ini. Anda sampaikan kepada saya rasa frustasi Anda dan lelah Anda.
mungkin sekarang lebih besar dengan banyaknya kemarahan dan kerapuhan orang tua Anda. Anda sangat khawatir akan dampaknya pada adik-adik Anda. Bahkan sangat resah hingga Anda berpikir untuk pergi, tapi Anda masih berpikir sebaiknya tidak mengambil langkah itu. Itu membawa Anda pada kemauan untuk berjuang keras untuk menyelesaikan masalah antara Anda dan orang tua dan mengatasi semua masalah sehingga Anda bisa membangun harmoni dan hidup sebagai satu keluarga. Apakah sudah terangkum semua? Ya, itu sudah menjemput semua yang menjadi pikiran saya. Ya, baiklah. Saya akan menjadi orang yang lebih tegar, mudah-mudahan saya bisa bertahan. Tentu ini ya, baiklah. Jadi ini mungkin kita sudah merangkum semua masalah Anda dan Ya, jika Anda ingin bekerja sama, saya dengan senang. Ya. Dengan senang hati saya membantu Anda. Ya, itu bagus. Ya, karena banyak hal yang menjadi lebih jelas bagi saya sekarang dan saya punya sudut pandang baru tentang langkah-langkah akan saya ambil. Ibu berpikir bersama saya dan berterima kasih kepada Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Ya,